Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Fetian Ramadan, NIM 2021310116. Baik, di video kali ini saya akan melakukan strategi layanan klasikal dengan komponen layanan dasar dan bidang layanan pribadi dengan topik atau tema kejujuran dan integritas diri. Jadi di video ini saya membagi menjadi 3 tahap. Yang tahap pertama saya masuk ke kelas, melakukan basa-basi dengan siswa-siswi tadi, menanyakan kabar, lalu menanyakan apakah sudah berdoa atau belum. Jika belum berdoa maka kita suruh berdoa terlebih dahulu. Yang selanjutnya kita melakukan ice breaking apabila dirasa perlu, seperti ketika mereka habis belajar matematika, fisika, atau yang lainnya yang terlalu berat bagi mereka. Kita melakukan ice breaking terlebih dahulu supaya mereka lebih enjoy lagi dan bisa menerima materi kita nantinya. Tapi mohon maaf, di video saya ini tidak ada kegiatan ice breaking itu tadi. Lalu kita menyampaikan tujuan dari penyampaian materi ini, seperti materi saya ini tentang kejujuran dan integritas diri. Kita sampaikan apa tujuan saya menyampaikan materi ini. Jadi tujuan saya menyampaikan materi ini adalah supaya siswa-siswi ini nanti menjadi pribadi yang lebih jujur dan memiliki integritas diri yang tinggi. Lalu tahap kedua, saya menyampaikan materi melalui paparan PowerPoint text atau PPT. Jadi saya menyampaikan materi ini menggunakan PPT, menyampaikan apa itu pengertian kejujuran dan kejujuran dan integritas diri, dan berinteraksi secara langsung dengan siswa-siswi, seperti menanyakan siapa yang tahu arti kejujuran. Nanti mereka menjawab, kita berinteraksi. Lalu tahap terakhir atau tahap ketiga, di sini saya setelah selesai menyampaikan materi, saya menanyakan kepada mereka siapa yang masih belum paham atau kurang mengerti tentang tema atau topik ini, bisa ditanyakan. Lalu menanyakan pesan-kesannya setelah mengikuti pembelajaran atau tema ini. Lalu yang terakhir adalah menanyakan kepada mereka, setelah Anda tahu tentang arti kejujuran dan integritas diri ini, apa yang akan Anda lakukan untuk melatih kejujuran dan integritas diri Anda? Kita tanyakan kepada siswa-siswi itu tadi, apa yang akan dilakukan nantinya untuk melatih dia untuk bersikap jujur dan memiliki integritas diri yang tinggi. Oke. Baik, silakan. Assalamualaikum. Apa kabarnya anak-anak? Baik, Pak. Sebentar anak-anak. Baik, Pak. Kita siapkan dulu. Baik, apakah tadi sudah berdoa atau belum? Sudah. Apa benar? Ini kan jam kedua, Pak. Ya udah. Sebelum kita mulai, sebaiknya kita membaca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu anak-anak bagus. Ya, Pak. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi kejujuran dan integritas diri. Siapa? Apa? Saya mau ikut santri izin pendidikan Olimpiade, Pak. Oh iya, silakan Pak. Silakan Mas. Hati-hati Mas. Ya, terima kasih, Pak. Semoga sukses Mas. Pengertian kejujuran. Siapa yang tahu arti kejujuran? Gak pernah berbohong. Apa Mas? Gak pernah berbohong, Pak. Ya, yang lain ada? Apa adanya. Silakan sesuai fakta. Ya, bisa jadi. Jadi Jadi gini, pengertian kejujuran adalah suatu sikap untuk menyatakan yang sebenar-benarnya serta tidak mengucapkan hal-hal yang menyalahi fakta. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI dijelaskan pengertian kejujuran adalah lurus hati. Lurus hati yang dimaksud di sini adalah tidak berbohong dan berbicara apa adanya. Jadi pengertian jujur adalah kesesuaian antara niat dengan ucapan dan perbuatan seseorang.
Bagaimana anak-anak? Tahu sekarang sudah tahu kan artinya kejujuran? Nah, kita lanjutkan ya. Yang kedua adalah macam-macam sifat jujur. Yang pertama, jujur dalam ucapan. Jadi, jujur dalam ucapan adalah wajib bagi seorang hamba menjaga lisannya, tidak berkata kecuali dengan benar dan jujur. Benar dan jujur dalam ucapan merupakan jenis kejujuran yang paling tampak dan terang di antara macam-macam kejujuran. Yang kedua, ada jujur dalam niat dan kehendak. Jadi jujur dalam niat dan kehendak merupakan antara sikap dan keinginan hati memiliki kesamaan atau keselarasan. Sehingga bisa dikaitkan bahwa jujur dalam niat dan kehendak merupakan sikap ikhlas dan hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, jujur dalam tekad dan memenuhi janji. Jadi jujur dalam ini contohnya seperti ucapan seseorang. Jika saya lulus SMA dan keterima di perguruan yang saya impikan, saya janji akan menjajakan semua teman sekelas. Jadi ucapan tersebut harus dipenuhi janjinya untuk menjajakan teman sekelas ini tadi. Yang ketiga, manfaat sifat jujur. Seseorang akan mempunyai perasaan yang lebih tenang serta lebih bahagia ketika menjalani hidupnya. Yang kedua, orang-orang yang jujur juga disebut mempunyai integritas serta bisa dipercaya oleh orang lain, sehingga pada umumnya orang yang jujur akan lebih sukses di dalam hidupnya. Yang ketiga adalah seorang secara tidak langsung sudah memberikan kebaikan kepada dirinya sendiri serta orang lain. Yang keempat, terbiasa dalam bersikap jujur juga akan membentuk karakteristik kepribadian yang lebih bertanggung jawab, amanah, serta dapat dipercaya untuk hal-hal yang besar. Yang kelima, dengan sikap jujur ini maka seseorang juga akan lebih mudah untuk memperoleh empati serta simpati dari pihak-pihak lain. Baik, saya akan lanjutkan. Penerapan sikap jujur. Ada beberapa cara untuk menerapkan sikap jujur. Yang pertama, berusaha untuk menepati janji atau tidak mengingkari apa yang sudah dikatakan dan tidak menelan informasi secara mentah-mentah yang itu mengatakan sesuatu tidak sesuai fakta, sehingga perlu diklarifikasi dan kebenarannya secara faktual. Yang kedua, berusaha mengatakan kebenaran meskipun dari hal yang terkecil bahkan terasa pahit. Mengapa orang lain tidak membedakan berbicara jujur sesuai fakta dan tidak mengubah fakta yang ada. Yang ketiga adalah bertindak jujur dalam berdagang ataupun melakukan transaksi pembelian. Yang keempat, bisa dalam bentuk mematuhi rambu lalu lintas di jalan. Yang kelima, memberikan informasi yang sebenarnya saat ada yang bertanya alamat di jalan. Dan selanjutnya di sini akan menjelaskan pengertian integritas. Apakah di sini anak-anak sudah pada tahu apa itu integritas? Integritas merupakan, jadi gini, integritas secara umum diartikan integritas adalah kualitas kejujuran dan prinsip moral dalam diri seseorang yang dilakukan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh. Kata integritas berasal dari bahasa Latin yang integritas mengandung arti keteguhan sikap dalam mempertahankan si prinsip yang menjalin landasan hidup melekat pada dirinya seseorang sebagai nilai-nilai moral. Yang selanjutnya, fungsi integritas, fungsi kognitif. Dalam hal ini, fungsi kognitif integritas mencakup kecerdasan moral, wawasan dan diri. Dan wawasan diri itu meliputi pengetahuan diri dan kompetensi diri. Dan penjelasan tersebut akan dapat penjelasan bahwa fungsi integritas adalah untuk memelihara moral seseorang dan mendorong orang tersebut untuk memelihara pengetahuan yang lebih luas. Yang fungsi afektif mencakup dari hati, nurani dan harga diri, sehingga fungsi afektif integritas adalah untuk menjaga nurani manusia agar tetap memiliki hati yang merasakan manusia. Baik, terima kasih anak-anak. Materinya saya anggap cukup sekian.
Bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham tentang apa itu kejujuran dan integritas? Jadi, baik. Kalau sudah paham, akan saya tanyakan. Lagi menanyakan kepada Mbak Aul, apa itu kejujuran menurut Anda? Kejujuran menurut saya adalah mengungkapkan suatu hal sesuai dengan fakta. Kalau sudah tahu artinya kejujuran itu seperti itu, apa yang akan Mbak Aul lakukan untuk melatih kejujuran itu, Mbak? Mungkin dengan hal sederhana, dengan orang tua berkata jujur, Ya. mau kemana, gitu. Oke, lanjut kepada Mas Jepara. Apa itu arti integritas, Mas? Apa ya Pak? Tidak tahu, Mas. Lupa Pak. Integritas itu adalah ini loh, Mas. Coba diulang lagi Pak. Integritas itu ini loh, Mas. Integritas tadi, Mas. Nah, ini loh, Mas. Kejujuran, prinsip dan moral itu loh, Mas. Oh berarti itu integritas itu adalah perilaku yang menunjukkannya itu Pak. Iya, Ya perilaku bentuk perilaku dari iya, ya begitulah. Di apa yang akan Mas lakukan untuk melatih integritas diri, Mas, supaya lebih baik lagi? Ya bisa jujur, kan bertanggung jawab bisa. Oh iya. Terus percaya diri, berteguh hati dan sikap. Oke. Ya Pak. Ya baiklah. Saya rasa waktu kita sudah habis sampai di sini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh iya lupa anak-anak. Nanti setelah ini saya akan kasih link Google Form untuk diisi untuk ketua kelasnya, nanti saya WA pribadi. Terima kasih atas waktunya telah menonton video ini. Apabila ada salah-salah kata atau kurang berkenan di hati kalian, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum. Baik, terima kasih telah menonton video sampai akhir. Apabila ada salah-salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video-video lainnya.